Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memperkirakan curah hujan tinggi dan angin kencang masih akan terjadi hingga akhir tahun ini. Ya, hal tersebut disebabkan oleh terjadinya puncak musim hujan di beberapa daerah seperti Jawa Timur. Sementara itu, BPBD Kota Surabaya telah menyiagakan 1.000 personel untuk mengantisipasi kebencanaan akhir tahun. BMKG Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur memprediksi puncak musim hujan tahun ini bervariasi, yakni pada Desember, Januari, dan Februari. Menurut Prakirawan BMKG Juanda, Randy Irawadi, hampir seluruh wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam seminggu mendatang. Beberapa daerah akan mengalami cuaca ekstrim seperti Bondowoso, Jombang, Lumajang, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Ancaman cuaca ekstrim ini menyebabkan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor hampir merata di seluruh Jawa Timur dan bukan hanya di daerah pegunungan seperti Malang dan Pasuruan, tetapi juga wilayah perkotaan seperti Surabaya karena merupakan daerah padat penduduk dengan tanah resapan yang minim. Potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah Jawa Timur selama musim hujan ini yang pertama adalah banjir, kemudian banjir bandang, kemudian ada angin kencang, puting beliung dan hujan es. Biasanya ini disertai atau penyerta dari pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup tinggi dan cukup lebih besar, terus kemudian lebih rendah pada kondisi normalnya. Nah, ini perlu juga diwaspadai. Sementara itu, mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi, BPBD Kota Surabaya akan memaksimalkan rumah pompa yang dimiliki. Sebenarnya bencana itu bisa kita tanggulangi karena apa? Peralatan kita, rumah-rumah pompa semua sudah siap. Terus habis itu dan rumah-rumah pompa yang dulunya kapasitasnya kecil sekarang sudah ditingkatkan, saluran sudah tersambung semua. Walaupun sebenarnya penampang yang di atasnya masih belum, tapi yang untuk connect sudah. Kepala BPBD Kota Surabaya Hidayat Syah menambahkan, antisipasi angin kencang pada musim hujan ini sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu dengan perantingan pohon. Ardia Putri, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Viral di media sosial, angin kencang terjadi di kawasan Pantai Kuta dan Double Six, Bali. Ya, BMKG Wilayah 3 Denpasar menyebut angin kencang ini terjadi akibat pengaruh meningkatnya intensitas surakan dingin Asia serta terjadinya pusat tekanan rendah di perairan selatan Indonesia. Sejumlah warga berlarian saat angin kencang terjadi pada Rabu sore. Peristiwa ini sempat membuat wisatawan dan para pekerja jasa di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali panik. Video rekaman itu viral di media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar pada Kamis siang menyebut kejadian angin kencang ini terjadi akibat pengaruh meningkatnya intensitas seruakan dingin Asia serta terjadinya pusat tekanan rendah di perairan selatan Indonesia. Kecepatan angin yang terjadi di pesisir selatan dan barat Bali ini mencapai 31 knot dan diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Karena peningkatan kecepatan angin ini disebabkan karena adanya dua faktor, yaitu yang pertama yaitu meningkatnya intensitas seruakan dingin Asia, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap cuaca yang ada di Indonesia bagian barat dan bagian selatan, termasuk wilayah Bali, di mana hal ini juga yang bisa meningkatkan potensi terjadinya awan-awan konvektif dan juga peningkatan kecepatan angin. BMKG juga mengimbau masyarakat baik nelayan maupun wisatawan yang beraktivitas di pantai dan laut untuk lebih waspada karena cuaca ekstrim angin kencang ini. Nandang Astika, Badung, Bali. Cuaca ekstrim yang menerjang Pelabuhan Merak, Banten Kamis sore hingga malam berakibat tutupnya aktivitas penyeberangan laut. Sementara di Maluku Utara akibat kapal mengalami gangguan patah kemudi saat berlayar dari Sovivi menuju Ternate, 278 penumpang feri KMP Mutiara Ferindo 6 dievakuasi. Kondisi cuaca ekstrim sejak Kamis sore hingga malam hari membuat pelayanan penyeberangan Pelabuhan Merak Banten ditutup karena dinyatakan tidak aman untuk kapal berlayar.
Sejumlah fasilitas pelabuhan termasuk tiang dan tenda ambruk. Informasi diberlakukan oleh otoritas ASDP baik di Pelabuhan Merak, Banten juga di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Sepanjang Kamis malam, gelombang tinggi terus terjadi. Air laut bahkan naik ke sejumlah dermaga di pelabuhan. Penutupan aktivitas Pelabuhan Merak ini berdampak pada tertahannya ratusan kendaraan pribadi roda 4, bus, dan truk berisi muatan sembako. Cuacanya terlalu ekstrim sih, gelombang udah gede. Tadi udah ada mobil masuk kapal, dikeluarin lagi. Mau ke Legulen juga nggak bisa, terlalu rame sih. Otoritas ASDP belum memastikan kapan penutupan Pelabuhan Merak akan dicabut dan beroperasi kembali. Sementara di Maluku Utara, akibat kapal mengalami gangguan patah kemudi saat berlayar dari Sofi menuju Ternate, 278 penumpang feri KMP Mutiara Ferindo 6 dievakuasi. Evakuasi ratusan penumpang oleh tim SAR gabungan itu berlangsung dramatis pada Kamis malam. Kapal feri KMP Mutiara Ferindo milik swasta itu diketahui bertolak dari Pelabuhan Sofifi penyeberangan menuju Ternate. Di tengah perjalanan, kapal feri KMP Mutiara Ferindo 6 mengalami gangguan patah kemudi dan terombang-ambing di perairan Tidore. Tim Liputan CNN Indonesia.